Sebagai pembangkit listrik, tenaga geotermal ini sudah cukup lama digunakan atau dibangun, dikembangkan ya di dunia. Jadi di dalam sejarahnya geotermal memang sudah dipertimbangkan di tahun 1900-an sebagai sumber energi yang potensial untuk membangkitkan tenaga listrik. Tahun 1904 misalkan di Italia, Prince Piero Ginori Conti sudah mencoba pembangkit listrik tenaga panas bumi di Italia, di dunia. Kemudian tahun 1911, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal yang pertama beroperasi secara komersial itu dibangun dan dioperasikan. Di Selandia Baru sendiri juga termasuk salah satu negara yang maju dalam pengembangan dan pemanfaatan energi tenaga panas buminya. 1958 sudah dibangun pembangkit listrik tenaga geotermal, dan di 2012 sudah mencapai kapasitas terpasangnya hampir 600 megawatt. 1960 Pacific Gas and Electric di Amerika Serikat juga berhasil mengoperasikan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal di Amerika Serikat, di California, yang turbin awalnya itu bahkan beroperasi hingga lebih dari 30 tahun dan berkapasitas 11 megawatt daya listrik yang dihasilkan. Nah, ini adalah gambar geotermal pertama yang dikembangkan di awal tahun 1900 di Larderello, Italia, dan ini masih beroperasi sampai hari ini. Dan juga pembangkit listrik geotermal pertama yang dibangun secara modern juga dibangun di tempat yang sama, Lardello di Italia. Jadi teknologinya bisa dibilang sudah sangat mapan dan terbukti ketika lokasinya memang tepat, pembangkit listrik tenaga panas bumi geotermal ini bisa beroperasi hingga sangat lama ya. Jadi kalau tadi yang kita lihat awal tahun 1900 berarti sudah lebih dari 100 tahun masih terus beroperasi, dan itu menunjukkan bahwa memang sumber panas bumi ini adalah sumber yang sustainable, relatif panjang. Di Amerika, pembangkit listrik tenaga panas bumi pertama dibangun tahun 1962 di utara California, dan ini juga masih beroperasi ya sampai sekarang. Artinya memang panjang masa operasinya. Kalau kita mengambil diagram konversi energi menjadi energi listrik, memang geotermal mungkin bisa dibilang dari sini termal ya, kalau kita berbicara dalam perut bumi terjadi peluruhan radioaktif, mungkin bisa dibilang dari panas bumi itu termalnya digunakan langsung atau digunakan untuk kemudian menguapkan fluida yang fluida dalam bentuk uap bertekanan itu akan kemudian memutar turbin. Jadi balik lagi kita termal, kinetik dari bentuk uap bertekanan tadi, kemudian mekanik dalam bentuk putaran turbin, kemudian memutar generator, dan membangkitkan listrik. Jadi bukan sesuatu yang rumit ya. Memang ada geothermal reservoir, ada thermal, energi thermal, kemudian ada uap bertekanan, energi kinetiknya dimanfaatkan memutar turbin dalam bentuk energi mekanik putaran turbin tadi memutar rotor generator dan membangkitkan listrik dalam bentuk energi listrik. Dan pada prinsipnya pun sebetulnya pembangkit listrik tenaga panas bumi tidak
terlalu berbeda dengan pembangkit listrik klasik, misalnya bertenaga uap. Hanya di sini ketika uapnya misalkan dihasilkan dari boiler yang dipanaskan dengan membakar bahan bakar batu bara, di sini uapnya bisa langsung dari sumur produksi geotermal, atau nanti kita akan bahas juga dari uap yang dihasilkan dengan memanfaatkan air panas misalkan dari sumur produksi. Selanjutnya turbin berputar di kedua skema ini, memutar generator dan menghasilkan listrik. Uap yang dingin masuk ke kondenser dan di PLT panas bumi diinjeksi lagi ke dalam tanah, sementara di batu bara dikembalikan ke boiler misalkan. Jadi prinsipnya tidak terlalu rumit, dan kalau kita pahami cara kerjanya juga kita tidak akan terintimidasi dengan gambar yang rumit selama kita bisa mengenali prinsip-prinsip komponen-komponen utamanya. Ada juga klasifikasi sistem panas bumi terkait temperaturnya. Jadi ada yang dinamakan sistem panas bumi bertemperatur rendah ketika reservoirnya mengandung fluida dengan temperatur 125 derajat atau kurang. Ada juga yang diklasifikasikan sistem atau reservoir bertemperatur sedang ketika reservoirnya mengandung fluida bertemperatur antara 125-225 derajat Celcius, air gitu misalnya. Kemudian yang bertemperatur tinggi ketika sistem reservoirnya mengandung fluida, misalnya air bertemperatur di atas 225 derajat Celcius. Dalam pemanfaatannya, kemudian ada beberapa teknologi, jadi ada yang dry steam, ada yang flash steam, binary cycle, ada yang hybrid. Yang kita akan bahas misalkan dry steam power plant. Jadi intinya di sini steam atau uap panas bertekanan itu sudah diproduksi langsung dari reservoir geothermal, dan ini digunakan untuk memutar turbin. Jadi steam uap panas ini langsung memutar sudu ya, atau baling-baling sudu, mungkin sudu turbin yang memutar generator dan menghasilkan listrik. Jadi sebetulnya simple, kita bisa lihat bahwa keluar dari panas bumi langsung dalam bentuk uap panas bertekanan, memutar turbin, sudu-sudu turbin, dan memutar generator menghasilkan listrik, dan steam yang terkondensasi atau air diinjeksikan kembali ke perut bumi. Jadi ini dry steam power plant. Paling simple, straightforward, dan mudah dipahami sebetulnya karena keluarnya sudah dalam bentuk uap. 50% geothermal di California itu adalah dalam menggunakan teknologi dry steam power plant. Jadi yang kedua adalah flash steam power plant. Di sini yang keluar dari reservoir adalah air panas. Jadi di sini air panas artinya bentuknya ya, state-nya itu adalah liquid gitu, bukan uap. Dan di sini air panas tadi digunakan untuk mengenerate steam dengan menggunakan steam separator. Nah, steam itu yang digunakan untuk memutar turbin, mungkin kita bisa lihat, ya betul ini. Jadi di sini keluarnya, kalau tadi yang dry steam power plant itu adalah uap panas bertekanan, di sini air panas bertekanan, dan kemudian di flash tank ini dia ada steam separation ya, jadi uapnya dipisahkan, uapnya memutar turbin. Jadi ini bertekanan semua, dan pada flash steam air panas tadi kemudian di flash tank
dikonversi ke uap bertekanan, airnya ada yang kembali ke tanah, dan uap bertekanan memutar sudut-sudut turbin, memutar generator dan listrik, dan kondens uap yang terkondensasi atau air juga diinjeksikan lagi ke dalam tanah. Jadi ini kalau tadi dry steam gampangnya memanfaatkan uap yang langsung dalam bentuk uap bertekanan dari perut bumi, ini adalah air panas bertekanan yang kemudian di flash tank itu dikonversi ke uap bertekanan untuk memutar turbin. Makanya namanya flash steam power plant. Di California misalkan sepertiga dari pembangkit listrik geothermal yang terinstalasi adalah menggunakan teknologi flash steam power plant. Tapi kalau kita perhatikan, ya kita juga dari listriknya sebenarnya tidak beda jauh, karena ujung-ujungnya selama generator berputar dengan konstan, kita bisa menghasilkan listrik. Jadi mungkin ya yang dari kelistrikan yang kita mesti atur adalah bagaimana agar turbin ini bisa berputar secara konstan, sehingga frekuensi arus listriknya di 50 atau 60 Hz itu bisa kita jaga. Flash steam teknologi ini dikembangkan di Selandia Baru, dan tentu saja di sana memang paling banyak digunakan. Dan ini adalah foto instalasi flash steam plant di California. Ini adalah gambar dari flash steam power plant di Jepang, yang di sini selain menggunakan setelah mendapat air panas dari perut bumi, maka air yang terkondensasi diinjeksikan kembali ke reservoir untuk memperpanjang tanda kutip usia reservoirnya. Ini flash steam plant di Nevada di Amerika. Nevada termasuk state atau negara bagian yang kaya dengan sumber daya geothermal. Yang ketiga adalah binary cycle. Jadi binary artinya ya kalau lihat dua. Jadi di sini ada dua cycle, di mana panas dari air panas bertekanan yang dihasilkan dari geothermal digunakan untuk menguapkan working fluida di pipa-pipa terpisah, dan di penukar panas atau heat exchanger, panas ini ditransfer dari air panas yang dari perut bumi tadi ke cairan kedua yang mendidih dalam temperatur yang lebih rendah daripada air, misalnya isobutan atau pentafluoropropan, dan liquid kedua ini menjadi menguap, dan uap bertekanannya kemudian memutar turbin sebagaimana uap-uap air atau yang lainnya yang memutar turbin dan kemudian memutar generator menghasilkan listrik. Nah, di sini jadi heat exchanger-nya itu memisahkan air dari working fluida, dan yang terjadi adalah transfer energi panas. Jadi ini gambarnya. Jadi air panas dari perut bumi itu melewati heat exchanger, di mana ada binary liquid, cairan-cairan yang suhu didihnya lebih rendah dari suhu didih air. Kemudian terjadi pertukaran panas di sini. Binary liquid ini menjadi uap bertekanan, binary vapor yang memutar turbin, memutar generator, dan menghasilkan listrik. Jadi di sini kelebihannya dia bisa mengekstrak sumber-sumber panas bumi geothermal yang panasnya termasuk rendah. Jadi kita ingat tadi ada yang temperaturnya rendah, 125 derajat ke bawah, ada yang menengah, 125-250, ada yang di atas 250. Jadi mungkin yang rendah ini binary cycle lebih cocok, kemudian yang temperatur tinggi misalnya, apalagi keluarannya dalam bentuk steam, itu bisa menggunakan dry steam power plant, kemudian yang
air panas bertekanan menengah atau temperatur tinggi, itu bisa menggunakan teknologi flash steam. Jadi tidak terlalu kompleks sebetulnya untuk memahami ini, karena memang cukup straightforward, cukup langsung. Apalagi dari sisi kelistrikan, sebetulnya prinsipnya adalah putaran turbin ini kita gunakan untuk memutar generator dan membangkitkan listrik. Yang penting adalah kontrol agar keluarannya bisa stabil, frekuensinya bisa stabil. Ini adalah foto dari binary plant di Nevada, Amerika Serikat. Ini adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi binary plant juga yang kecil di Thailand. Dan yang keempat, jadi sesudah dry steam power plant, flash steam power plant, dan binary power plant, ada yang namanya hybrid power plant. Tentu saja sebagaimana namanya, hybrid itu mengintegrasikan dua atau lebih teknologi pembangkit listrik. Jadi misalkan di Hawaii, itu ada pembangkit listrik yang mengkombinasikan flash steam dengan binary. Mungkin di sini ada gambarnya. Ya, jadi air panas dari geothermal, masuk ke flash tank, ya, di mana di sini steam, uap air panasnya kemudian memutar turbin. Juga kalau kita lihat di sini ada air panas ini, jadi ini dry steam, steamnya langsung memutar ke sini. Kemudian ada heat exchanger di sini, uapnya lagi keluar memutar turbin lagi di sini, kondenser, dan seterusnya. Jadi ada flash tank memisahkan panas, kemudian ada heat exchanger sebagaimana di binary, teknologi binary. Air panasnya diinjeksikan ke perut bumi lagi. Jadi hybrid di sini adalah kombinasi flash power plant, flash tank, air panas, flash tank, uapnya memutar turbin, dan binary ketika terjadi heat exchanger di sini. Nah, ini power plant di Hawaii, di mana dia adalah hybrid antara binary dengan flash steam power plant. Sekian teknologi pembangkit listrik, klasifikasi atau gambaran utama teknologi pembangkit listrik tenaga panas bumi. Terima kasih.